Nah, Mas Jaya, salah satu isu yang menarik dan sekarang menjadi juga program di berbagai daerah itu adalah perhutanan sosial ya. Bisa jelaskan ke kami ini apa manfaat utama dari perhutanan sosial dan apa yang Anda lakukan untuk mendorong agar masyarakat sejahtera dengan adanya perhutanan sosial ini? Ya, saya kira perhutanan sosial di tahun-tahun terakhir sekarang ini sudah cukup progresif ya. Karena saya juga bahkan menginisiasinya sudah dari tahun 97 awal-awal ya baru lulus kuliah juga, jadi tahu juga bagaimana perkembangannya. Bagi orang-orang yang belum tahu ini perhutanan sosial itu apa sebenarnya dan tujuannya apa? Iya, perhutanan sosial sendiri adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang berada di dalam kawasan hutan maupun atau hutan milik negara ya, atau di hutan hak atau di hutan adat yang dikelola oleh masyarakat sebagai pelaku utama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk keseimbangan lingkungan dan terutama untuk ya tetap lestarinya dinamika sosial ya. Kemudian juga manfaatnya sangat banyak, bukan cuma dari sisi sosial dan ekonomi, tapi yang paling penting pertama dari sisi administratif ya. Apa itu? Dari sisi administratif itu, Bang Andi, kalau desa-desa di Kalimantan Timur atau di luar Jawa umumnya kan ada sebutan desa di dalam kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan itu kan anggaran desa ya, yang APBD atau APBKAM, anggaran pendapatan belanja kampung, bahkan juga APBD kabupaten dan provinsi tidak boleh di dalam kawasan hutan. Tetapi kalau sudah ada perhutanan sosial, mobilisasi pendanaan itu dibolehkan. Kemudian manfaat dari lingkungan jelas ya. Kalau dikelola langsung oleh masyarakat jelas. Lebih memberikan jaminan kepada keberlanjutan dan kelestarian. Nah, kembali ke Pak Dadi. Pak Dadi, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu pandangan Anda mengenai orang-orang seperti Mas Jaya dan Mas Agus tadi. Kaltim memerlukan banyak lagi orang-orang seperti Ahmad Wijaya atau Agus Bey. Persoalan lingkungan hidup di Kaltim banyak. Yang sekarang kita sedang tangani itu baru sebagian kecil saja. Misalnya saja Pak Mas Jaya di Muara Siran menangani lahan gambut berbasis masyarakat. Lalu Pak Agus lahan mangrove. Masih banyak lagi hal-hal yang terkait perubahan iklim yang bersumber dari sumber-sumber lain selain dari sektor berbasis lahan. Jadi mari siapapun welcome untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Kalimantan Timur. Pak Dadi, ini kembali ke isu-isu lama sebenarnya, tapi mungkin menurut saya masih relevan ya. Soal bagaimana penebangan hutan. Nah, peran DDPI dalam konteks illegal logging atau orang-orang atau warga masyarakat yang masih merasa bahwa itu adalah tanah mereka, mereka bisa mengoptimalkan, menjadikan sumber ekonomi mereka. Bagaimana peran DDPI di sini? Ada banyak alternatif yang bisa diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak tergantung hidupnya kepada sumber daya hutan. Misalnya saja di program FCPF itu disediakan program kemitraan konservasi. Masyarakat dilatih untuk dapat bersama-sama pejabat atau pegawai yang ditunjuk mengelola taman-taman nasional, hutan-hutan konservasi, taman-taman hutan raya, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain mereka juga bisa beraktivitas seperti banyak diceritakan tadi di bidang perhutanan sosial. Di situ banyak sekali alternatif bisa diberikan kepada masyarakat. Belum lagi mereka itu bisa mengambil bagian di program Kampung Iklim. Di mana untuk program Kampung Iklim ini masyarakat desa dibimbing untuk melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi ekonomi yang ada di desa itu. Kemudian mereka juga dibantu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan juga diberikan pelatihan-pelatihan teknis. Misalnya saja peladangan tanpa bakar atau kalau pada ekosistem lahan basah bagaimana mereka bisa mengembangkan sumber daya yang ada di situ termasuk sumber daya ikan atau tanaman-tanaman paludikultur yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Intinya bagaimana kita bisa memberikan alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat sehingga mereka tidak lagi melihat hutan sebagai sumber kayu. Iya, menarik. Mas Jaya,
ke depan isu apa yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama kalau dalam konteks ini adalah masyarakat di Kalimantan Timur. Apa yang menurut Anda isu penting yang harus diwaspadai atau dijadikan perhatian? Ya, kaitannya dengan isu-isu lingkungan ya, jelas karena hutan merupakan isu sentral ya, apalagi terjadinya perubahan iklim atau emisi itu juga terutama yang berbasis lahan itu utamanya kan karena kehilangan dan kerusakan hutan ya. Jadi itu juga yang sering saya ajarkan kepada teman-teman di desa ya, kenapa harus tetap melindungi, melestarikan. Jadi saya sampaikan kalau dulu kita di kampung, kalau Bang Andi misalnya lihat orang Dayak punya manik-manik ya, punya tajau atau guci, dulu itu begitu barang yang berharga sekarang ya. Dulu banyak sekali. Orang minta dikasih, butuh dijual. Tapi sekarang saya tanya, kenapa misalnya ada satu orang ya, keluarga saya tanya, kenapa punya manik-manik tidak dijual? Kan mahal, ada yang tawar 1 miliar misalnya gitu. Ada yang punya guci katanya sudah berapa keturunan, ada yang nawar sampai berapa puluh miliar, kenapa tidak dijual? Dia bilang ini tinggal satu-satunya yang membuktikan bahwa dulu ada kami dari leluhur kami. Jadi saya sampaikan, ke depan hutan pun akan seperti itu. Hutan yang dulunya kita merasa punya banyak, silahkan ambil, silahkan jual. Tapi ke depan ya akan seperti manik-manik dan guci itu. Jadi bukan nilai ekonominya, tetapi nilai warisan dan nilai kebanggaannya. Bahwa kita yang punya identitas sebagai masyarakat Dayak yang pernah tinggal di hutan, punya kearifan dan segala macam. Jadi berapapun Anda beli, saya tidak kasih gitu. Dan saya buktikan banyak beberapa orang ya, orang-orang tua yang misalnya punya tanahnya nggak luas. Dia tanam begitu, sudah lihat tanamannya nggak tega dibeli. Saya begitu melihat pohon sudah besar, berapapun tidak akan saya jual, Pak. Jadi Kaltim pun mestinya sudah seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada FCPT-nya dapat uang. Itu memberikan stimulasi juga kepada teman-teman ya. Sekarang juga teman OPD jadi tahu juga, oh ternyata ada juga ya. Ada nilainya. Ada nilainya juga uang karbon, bukan cuma kar sama bon. Tapi juga betulan karbon ada uang. Iya. Mas Yaya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah banyak berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan kami semua yang ada di sini, dan tentu saja untuk penonton acara Kikendi ya. Ya. Baik, di sini juga ada Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isra Nur. Saya akan minta pandangan beliau terutama tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Banyak sorotan internasional dan juga nasional tentang kemungkinan ancaman kerusakan masif di sana. Apa pandangan Gubernur periode 2018-2023 ini? Kita ikuti setelah kita rehat sejenak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.